Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023040002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS saya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada mata kuliah keamanan basis data dengan dosen pengampu Bapak Halim Ilpati. Di sini, proyek UAS saya mengambil judul Perancangan Keamanan Basis Data pada Sistem Apotek Berbasis Web. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Dalam era digital saat ini, apotek mengandalkan basis data untuk mengelola informasi penting seperti data obat, transaksi, dan catatan gejala. Namun, meningkatnya jumlah data juga menimbulkan risiko kebocoran, manipulasi, dan akses ilegal yang tidak dilengkapi pengamanan yang tepat. Nah, maka dari itu diperlukan perencanaan basis data yang aman dengan fokus pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, yaitu CIA. Dalam proyek ini, keamanan diwujudkan melalui penggunaan constraint, yaitu not null, unique, check, dan juga enkripsi data sensitif, manajemen hak akses, serta prosedur backup dan audit log agar data pada sistem apotek berbasis web tetap terlindungi. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat proposal. Nah, tujuan dari proyek ini ialah untuk menerapkan dan menganalisis keamanan basis data agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga. Penerapan mencakup penggunaan constraint yaitu not null, unique, check, enkripsi data sensitif, manajemen hak akses, backup dan audit log sebagai langkah pencegahan dan pemulihan. Nah, manfaatnya yang dapat kita peroleh yaitu perlindungan data diri akses yang tidak sah, pencegahan manipulasi, serta jaminan ketersediaan data. Nah, proyek ini juga menjadi pedoman pengelolaan basis data yang aman dan dapat diterapkan di berbagai sistem. Nah, di sini saya memakai komponen-komponen yang akan digunakan nanti, yaitu menggunakan perangkat laptop dengan spesifikasi utama, yaitu Intel Core i5 dengan CPU 2.30 GHz dan juga RAM 8GB, HDD eksternal 500GB, layar 1366x768 dan sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit. Untuk mendukung implementasi keamanan basis data, digunakan software pendukung seperti VMware Workstation Pro untuk virtualisasinya nanti, Ubuntu Server 22 sebagai sistem servernya, serta MySQL untuk manajemen basis data. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada rancangan arsitektur keamanan database. Nah, arsitektur keamanan database pada proyek ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data dengan pendekatan berlapis. Mulai dari perangkat kerasnya, di sini bisa kalian lihat. Mulai dari perangkat kerasnya yaitu laptop host atau hardware sebagai server lokal dan VM hostnya nanti, yaitu saya memakai laptop Lenovo, berarti laptop host di sini adalah Lenovo. Dan hingga pengelolaan basis data, infrastruktur terdiri dari laptop host, virtualisasi melalui VMware Workstation di sini, dan juga Ubuntu Server 22 sebagai server utama. Nah, di sini saya jelaskan dulu pada gambar. Pada laptop host nanti akan dijalankan si VMware-nya, virtualisasi, lalu di dalam virtualisasi kita akan menginstal si servernya yaitu Ubuntu Server sebagai sistem operasi. Pada sistem operasi nanti kita akan menjalankan si MySQL-nya itu sebagai aplikasi basis datanya nanti gitu. Nah, di dalam si MySQL baru kita akan menerapkan beberapa lapisan keamanan basis data seperti role based access control atau hak akses, manajemen hak akses basis data, dan juga enkripsi password yaitu memakai IS_encrypt, dan juga validasi input mencegah SQL injection, lalu backup dan recovery, dan juga IP restriction atau pembatasan IP. Nah, MySQL ini digunakan sebagai manajemen basis data dengan dukungan PHP-MyAdmin. Itu kalian bisa memakai PHP-MyAdmin untuk dalam bentuk GUI-nya dan juga Navigat gitu. Mekanisme keamanan mencakup pengaturan akses pengguna seperti role-based access control yang tadi saya bicarakan, enkripsi data sensitif dengan IS_encrypt, validasi input untuk mencegah SQL injection dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada skema basis data. Nah, dalam skema basis data ini pada sistem apotek berbasis web dirancang menggunakan ERD yaitu Entity Relationship Diagram, model relasionalnya untuk menggambarkan entitas seperti user, obat, transaksi penjualan, dan pembeliannya. Nah, rancangan ini memastikan integritas data, menghindari duplikasi, serta mendukung keamanan data relasional agar sistem berjalan efisien, akurat, dan terlindungi dari ancaman. Nah, di sini bisa kalian lihat seperti ini Entity Relationship Diagramnya, ERD-nya. Nah, di sini banyak sekali tabel-tabel yang sudah saya buat seperti user, struk pembelian rencana, detail pembelian rencana, struk penjualan, detail penjualan, gejala, obat, keranjang, dan pemesanan. Nah, ini adalah sebuah basis data yang ada pada aplikasi website apotek saya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini contohnya ID user, atribut-atributnya, dia memiliki relasi apa, misalkan di sini one to many, user bisa memiliki banyak keranjang gitu misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk entity relationship diagram. Selanjutnya yaitu layer keamanan basis data. Layer keamanan basis data ini diterapkan melalui perlindungan berlapis mulai dari hardware-nya hingga data. Keamanan perangkat keras dilakukan dengan penyimpanan server di ruangan terkunci dengan UPS. Diharapkannya seperti itu karena data juga perlu dilindungi dari sisi luarnya, yaitu hardware-nya. Kalau hardware-nya rusak, maka datanya pun akan rusak. Pada perangkat lunak, MySQL dilindungi firewall dan audit log untuk mencatat aktivitas user. Dari sisi prosedur, dilakukan backup mingguan dan peninjauan log. Untuk pengguna, diterapkan role-based access control atau RBAC dengan hak akses sesuai peran. Sedangkan pada data, password dienkripsi menggunakan IS_encrypt agar tidak terlihat dalam bentuk asli. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tahap penyelesaian proyek akhir.
Nah, nanti kita akan menyelesaikannya dengan tahap seperti ini, teman-teman. Tahap penyelesaian proyek ini meliputi penerapan autentikasi dengan pembatasan IP, pemberian akses terbatas sesuai kebutuhan pengguna, enkripsi password dengan AES_encrypt, serta konfigurasi audit dan logging untuk memantau aktivitas database. Siapa saja yang bisa masuk ke database nanti akan tercatat di audit dan logging. Nah, selain itu juga dilakukan uji backup dan recovery untuk menjaga ketersediaan data, serta validasi integritas melalui constraint check, regexp, unique, dan not null. Semua langkah ini memastikan keamanan, kerahasiaan, dan keandalan data pada sistem Apotek. Basis data pada Apotek. Nah, langsung saja, sebelum ke tahap hasil implementasi, kita akan menjelaskan cara mengimplementasikannya terlebih dahulu. Nah, di sini, di sini ada beberapa pembahasan. Nah, ini komponen yang digunakan, yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Rancangannya juga sama. Di sini, arsitektur keamanannya nanti. Lalu di sini skema basis datanya kurang lebih sama. Nah, ini penentuan entitas, atribut, dan relasi. Ini menjelaskan mengenai beberapa atribut. Kenapa dia harus primary key dan kardinalitasnya apa satu sama lain gitu. Nah, ini disebutkan di sini. Misalkan user, atributnya banyak, ID user, usernya password, dan sebagainya. Primary key-nya ID user. Ingat ya, primary key harus yang unik gitu. Atribut yang unik. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau tabel lain. Oke. Lalu lanjut ke perancangan data, entity relationship diagram. Ini masih sama seperti tadi. Saya menggunakan Navigate Data Modeler untuk membuat CRD ini. Nah, ini tabel spesifikasi database. Menjelaskan si tabelnya yang udah kita buat apa saja gitu. Apakah dia not null, constraint-nya, panjangnya berapa, seperti itu. Lebih detailnya lah. Oke, itu. Nah, ini layer keamanan basis datanya. Nah, tentunya kita harus mengamankan si hardware-nya terlebih dahulu ya. Kalau hardware-nya aja rusak, pasti si datanya juga pun akan hilang gitu. Nah, di sini saya akan menyimpannya di dalam ruangan dingin yang juga terkunci agar hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan server dan hanya dapat diakses oleh admin yaitu apoteker, serta menggunakan UPS untuk mengantisipasi ketika mati lampu, listrik padam gitu. Nah, lalu di keamanan perangkat lunaknya yaitu database dilindungi menggunakan firewall untuk membatasi IP address yang login ke MySQL serta audit log diaktifkan untuk semua user yang login ke MySQL agar setiap aktivitasnya bisa tercatat. Nah, lalu keamanan proses dan prosedurnya diterapkan prosedur backup tiap minggunya serta peninjauan audit log. Siapa aja nih yang udah login gitu di tiap minggunya. Seperti itu. Lalu keamanan pengguna dan juga manusia gitu. Tentunya keamanan juga tidak hanya di dalam sistemnya ya, tapi manusianya juga harus kita amankan. Menerapkan role based access control yang dimana setiap user memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan role-nya, dan juga tentunya manusia yang atau orang yang akan mengakses si database-nya kita perlu kasih ilmu terlebih dahulu gitu untuk cara memakainya dan kenapa dia harus memakai ini dan itu. Lalu keamanan datanya akan memakai enkripsi data yaitu AES encrypt pada password gitu. Lalu di sini ada keamanan basis data relasionalnya, parameter dan konfigurasinya. Nah, ini seperti ini. Saya akan memakai VMware versi berapa, IP hostnya apa, memakai bridge atau apa. Ini kalian tentukan sendiri untuk subnet masknya, gateway-nya juga seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu kita prosesornya akan dipakai apa, RAM-nya juga. Oh ya, ini RAM yang akan dipakai di Ubuntu servernya ya. Nah, ini ada penjelasannya jumlah RAM yang dialokasikan ke Ubuntu server. Nah, ini kapasitas HDD yang dipakai di Ubuntu server. Di sini juga ya. Ini DNS yang dipakai Ubuntu server, jaringan Ubuntu server. Lalu username dan passwordnya nanti kalian buat juga. Nah, di sini untuk menginstal MySQL servernya seperti apa sih, bagaimana? Ini cukup menginstal dengan sudo apt install. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak akan menginstalnya kembali. Nah, di sini kalian setelah menentukan jaringan, kalian setting dulu gitu di adapter tipe jaringannya. Karena di sini saya memakai bridge. Nah, maka di sini saya memilih automatic di sininya. Bridge automatic pada VMnet 0 seperti itu. Jadi dia akan otomatis mencari mana nih sumber internet yang ada di laptop host saya gitu, di laptop Lenovo saya seperti itu. Lalu selanjutnya tahap instalasi Ubuntu server. Pada bagian network connection pilih down saja karena kita akan memakai IP address yang kita dapatkan pada bridge. Itu disesuaikan saja karena saya memakai bridge maka saya akan langsung down saja seperti itu. Tapi kalian kalau memakai NAT bisa juga langsung down aja. Nanti akan disetting di akhir-akhir seperti itu. Nah, lalu di sini kalian partisi yang mana yang akan dipakai oleh root dan juga swap. Di sini saya membagi 2 dari total size hard disk yang saya punya yaitu 19 GB dibagi 2 berapa gitu kan. Ya 15 GB untuk root, swap untuk 4 GB-nya. 4 GB-nya untuk swap maksud saya. Nah, lalu di sini ada pembuatan username dan password. Nah, jangan lupa ya, passwordnya jangan sampai lupa gitu. Karena ini akan penting untuk masuk ke dalam sistem servernya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk si spesifikasi Ubuntu servernya. Nah, kalau kalian memakai bridge, kalian perlu yang namanya DH client. Nah, DH client ini adalah untuk memasukkan berita ini untuk mendapatkan IP bridge gitu. Jadi kayak ini tuh merefresh si IP-nya
supaya dia mendapatkan IP baru gitu, yaitu IP bridge. Nah, digunakan untuk meminta atau memperbarui alamat IP dari server DHCP. Nah, seperti itu. Jadi akan muncul. Nah, setelah itu kalian install MySQL-nya. Karena saya sudah install, jadi sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Nah, seperti ini ya. Setelah kalian install, langsung saja kalian masuk sudo MySQL misalkan. Nah, tapi ini belum aman ya, karena kalian masih bisa masuk ke MySQL-nya menggunakan sudo. Harusnya menggunakan root sebagai usernya, menggunakan password atau apa gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, lalu kita langsung masuk ke penerapan si keamanan basis datanya. Yang pertama ini ada autentikasi. Nah, autentikasi ini yaitu untuk berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna ini nih yang memiliki kredensial yang sah yang bisa mengakses si sistemnya. Nah, dengan penerapan autentikasi ini diharapkannya mencegah akses yang tidak sah yang dapat membahayakan si datanya, keamanan data pada basis data yang digunakan gitu. Nah, caranya bagaimana? Untuk menerapkan autentikasi ini, kita perlu membuat user baru dengan menggunakan perintah berikut. Nah, jadi si autentikasi ini kita terapkan selagi kita membuat user baru gitu. Misalkan kita akan membuat user Rafli A misalkan di sini. Nah, ini sintaksnya, create user, membuat user dengan nama apa dan juga dalam host mana gitu. Nah, di sini saya menentukannya dengan pada host tertentu, jaringan host tertentu. Nah, terus di sininya identified with MySQL _native _password by, lalu diikuti dengan passwordnya apa gitu. Nah, di sini itu user dengan autentikasi yang tadi kita sudah buat itu akan muncul di sini gitu, di select host plugin dan semacamnya gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Usernya apa, hostnya apa, dan juga memakai plugin apa. Nah, di sini tapi ketika kalian lihat pluginnya itu ada yang beda-beda, ada yang caching ASH2 _password dan juga MySQL native _password. Nah, caching itu biasanya itu akan dipakai oleh root ataupun dipakai untuk ketentuan tertentu. Tapi ketika kalian memakai caching itu akan diidentifikasinya melalui perangkat gitu. Ketika kalian memakai perangkat Linux, kalian memakai plugin caching, maka dia tidak akan meminta password si MySQL-nya. Tapi ketika kalian memakai perangkat lain dan memakai plugin caching, si caching ini tidak mengenali perangkat itu adalah Linux gitu, maka dia harus masuknya memakai password seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Nah, di sini tuh saya membuat user dengan nama Rafli A pada jaringan 192.168.100%. Nah, kenapa ini persen? Berarti di sini itu si user bisa masuk dari jaringan atau host yang di belakangnya ini, di oktet yang belakang ini, dari mana saja. Jadi misalkan 100.10, 100.90, 100.95 itu dia bisa. Asalkan di host yang sama gitu, 100 ini. Kalau beda 1.1 dia nggak akan bisa, berarti seperti itu. Nah, kenapa saya memakai ini? Karena saya akan memakai bridge. Nah, di host yang paling akhir ini, oktet yang paling akhir ini pasti akan beda mendapatkannya. Gitu. Ada yang 95 atau 100 atau berapa gitu kan, sesuai dengan si IDR yang kalian pakai. Nah, di sini tuh saya akan menggunakannya di lingkungan si apoteknya saja nanti, makanya saya akan memakai bridge begitu. Lalu di-identified with MySQL native _password by Rafli A. Nah, MySQL native password ini sebagai plugin biasanya lah, gitu. Kalian bisa menggunakan password untuk nanti loginnya seperti itu. Nah, oke, nah di sini kalau kalian mau lihat si user dan host dan plugin yang dipakai, itu kalian bisa memakai perintah ini. Select host user plugin from MySQL.user. Nah, ketika kalian klik enter maksudnya, nah di sini kalian akan terlihat user-user yang sudah kalian buat seperti ini. Nah, ini ya contohnya yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada hak akses basis data. Selain autentikasi, pengaturan hak akses basis data merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan data. Nah, jadi di sini itu kita akan mengatur hak akses apa saja sih, siapa aja yang boleh menggunakan si sistem database ini. Di tabel mana dia boleh buat data, di tabel mana dia boleh hapus data gitu misal. Nah, di sini lalu kita akan langsung membatasi akses penggunanya menggunakan perintah berikut sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, di sini saya memakai grant select update on database db-apt-reza to Rafli A dan hostnya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan memberikan hak akses select dan update di database db-apt-reza . Nah, titik bintang ini adalah berarti ke semua tabel. Nah, pada semua tabel di database ini ke user Rafli A dengan diikuti host tertentu. Yang berarti si user Rafli A ini bisa mengakses seluruh tabelnya dan mengupdate, hanya select dan update di database db-apt-reza di semua tabelnya pada db-apt-reza seperti itu. Nah, jadi dia nggak bisa ngehapus, nggak bisa yang lainnya selain select dan update gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. MySQL -u. Nah, ini saya login memakai Rafli A -p. Oke, kita akan langsung coba aja. Nah, ini saya akan coba untuk login di
XMPP saya. Ke MySQL, ke bin. Nah, di sini lalu kita login ke MySQL-nya. Ini Rafli A, min P, min H. Nah, kita akan memasukkan user SQL ini ke si host 192.168. Oke, kita lihat passwordnya sebelumnya. Rafli A $123. Oke. Kita tunggu ya. Nah, oke, udah bisa. Maka setelah itu kita akan coba untuk menghapus di database obat. Nah, oke. Kita lihat show database. Nah, ini ada apt reza aja. Kita use db apt reza. Lalu kita lihat dulu tabelnya, show table. Nah, sini kan tadi di semua tabel ya, kita coba di obat misalkan obat, select bintang from obat, kita lihat dulu. Oke, ini tampilannya agak berantakan ya karena si ininya CMD nya nah kurang besar, kurang lebar. Nah, kita akan coba menghapus si obat yang 001 misalkan. Delete from obat where ID obat sama dengan OB, harus pakai kutip ya. Nah, dia kutip OB 001. Nah, di sini akan muncul delete comment denied to user Rafli A 130 for table obat. Berarti delete comment ditolak untuk user Rafli A. Berarti dia gak boleh hapus gitu kan. Berarti hak aksesnya berhasil. Lalu lanjut ke enkripsi data. Nah, untuk meningkatkan keamanan data yang tersimpan di dalam basis data, diterapkan mekanisme enkripsi data. Ini tuh tujuannya untuk melindungi informasi sensitif yang agar tidak dapat dibaca langsung. Seperti itu. Nah, karena kita akan memakai AES Encrypt pada MySQL untuk mengenkripsi data tertentu sebelum disimpan ke dalam database. Nah, dengan metode ini, data penting seperti informasi pribadi pengguna nggak akan langsung kelihatan. Nah, sebelum kalian memakai AES Encrypt, kalian harus memastikan kolom yang ingin dienkripsinya itu udah menggunakan tipe data var binary, bukan varchar. Karena nantinya hasil dari si enkripsi ini akan berupa variabel binary gitu kan, huruf acak gitu, dan juga biner acak. Seperti itu, dan bukan karakter. Makanya ketika kalian belum mengubahnya dan masih varchar, nantinya kalian tidak akan bisa memakai si AES Encrypt ini. Menghasilkan data biner atau binary, bukan teks biasa. Nah, nanti kalian ketika ingin memakai si AES Encrypt ini, pengimplementasiannya kurang lebih seperti ini. Insert into user, ID user, si kolom-kolomnya berarti ya, ID user, username, password, nama asli, role, values. Ini kurang lebih formatnya kayak kalian mau menambahkan data gitu, format insert ya, insert into. Nah, jadi dengan nilai si ID usernya apt03, username-nya Raffi Anugrah. Nah, ketika kalian ingin menenkripsi si passwordnya, kalian baru pakai AES Encrypt dalam kurung, kutip passwordnya apa, Raffi $01 misalkan. Lalu kutip lagi, tutup kutip, lalu koma. Nah, lalu di sini di AES Encrypt itu dia harus memakai nama kuncinya. Di sini saya menamakan kunci tersebut sebagai kunci rahasia gitu, kunci rahasia. Nah, lalu nama aslinya siapa diikuti dengan pokoknya values yang dari si atribut ini ya. Berarti Raffi Anugrah nama asli, apoteker berarti role seperti itu. Nah, nanti ketika itu kalian enter, maka langsung ke enkripsi. Nah, enkripsi. Nah, lalu gimana cara mendekripsinya lagi gitu kan? Gimana cara lihat passwordnya lagi? Gitu. Nah, ketika kalian mau mendekripsi lagi, mau melihat passwordnya lagi, kalian select, pilih mana yang mau di dekripsinya. Semua ya, semua ininya dulu. Semua si atributnya dulu. Sama kayak tadi, sama kayak insert. Lalu kalian pakai di cache, pasti passwordnya, cache, AES decrypt, si kolom password, terus si kunci tadi, namanya kunci rahasia. Sebagai apa? Nah, karena passwordnya itu karakter misalkan, kalian langsung aja pakai char. Nah, tidak akan muncul as password asli, nama asli, role from user gitu misalkan. Nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kenapa 00000? Karena password sebelumnya itu bukan berupa char gitu. Karena saya makanya varchar gitu. Nah, ketika si varchar ini diganti ke var binary, maka keubah semua di sininya. Nah, pas ketika saya ngubah ke char, maka ini jadinya kosong password asli yang lainnya. Yang ada cuman si yang punya Raffi Anugrah, cuma Raffi $01. Seperti itu. Oke, berarti sudah terbukti ya berhasil di sini. Kalau mau lihat juga bisa, berarti kita coba lihat ke user ya. Kita show database terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat yang di mana ya?
Ini tuh. Kita coba yang di sini dulu, yang di DB apt Reza. Use DB apt Reza. Oke, show tables. Kita lihat user, select bintang from user. Nah, ini berarti ini udah saya enkripsi ya. Caranya seperti tadi. Seperti itu. Oke. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini nanti ya. Oke, langsung kita lanjut ke audit dan logging query. Nah, di sini itu kalian harus mengubah konfigurasi dari si filenya. Nah, diterapkan audit dan logging menggunakan fitur general log bawaan SQL. General log berfungsi untuk merekam setiap perintah SQL yang dijalankan di server database sehingga administrator dapat memantau. Seperti itu. Nah, di sini kalian harus lakukan adalah mengkonfigurasi MySQL terlebih dahulu. Di sini saya exit dulu ke root. Nah, lalu ke sudo nano /etc mysql.conf.d lalu mysqld.cnf. Enter. Nah, di bagian mysqld general log sama dengan 1 harus disatuin ya. General log filenya var log mysql.log, lalu membuat file log dan mengatur izin akses. Nah, setelah settingan konfigurasinya seperti ini, sudah seperti ini, kalian exit saja. Exit lalu save ya kalau pakai nano. Kalau pakai cat ataupun yang lainnya bisa disesuaikan. Lalu setelah itu kalian buat file si lognya gitu supaya nanti kelihatan ini ada di mana di mysql.log. Kalian buatnya di var log mysql.log. Lalu si mysql.log ini kalian beri hak akses ke mysql-nya agar bisa dibaca. Lalu setelah itu restart service mysql memakai sudo system ctl restart seperti biasa. Nah, ketika kalian ingin lihat sudo tail minf var log mysql.log. Oke, kita coba ya. Kita coba sudo tail. Gak perlu pakai sudo juga gak apa-apa karena saya sudah masuk ke rootnya ya, jadi tidak perlu pakai sudo. Lalu var log mysql.log, enter. Nah, di sini itu akan terlihat beberapa query yang tadi dilakukan gitu. Nah, ini ada select bintang from user kan, tadi show tables user, suruh penjualan seperti itu. Kurang lebih. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, di sini untuk membuat mengkonfigurasi si filenya yang tadi saya jelaskan yang general lognya. Nah, ini membuat file mysql.lognya udah berhasil. Nanti seperti ini. Kalau kalian ls ya di tempat direktorinya, lalu memberikan hak aksesnya, memulai ulang di service. Nah, ketika ini melakukan testing, ketika saya melakukan login memakai user VA yang kayak tadi ya di sini. Nah, itu akan muncul di sininya. Nah, terus mencoba beberapa perintah gitu, sintaks use DB apt Reza misalkan menggunakan si database-nya. Nah, di sini akan terlihat select database DB apt Reza gitu. RAFIA atau on using TCP IP seperti itu. Lognya nanti berhasil tertampil. Nah, lalu selanjutnya di sini pada tahap ini dilakukan konfigurasi menggunakan fitur general log. Nah, setiap aktivitas database seperti create, select, bahkan use juga tadi menggunakan database itu terlihat ya berarti berhasil. Dan login akan dicatat secara otomatis ke dalam file log seperti itu. Yang menampilkan percobaan testing itu login menggunakan user yang berbeda dan melakukan query sederhana. Ya, tadi saya melakukan query sederhana ya, use DB apt Reza seperti itu. Oke, dari log seperti itu. Dan juga backup dan recovery basis data. Nah, backup dan recovery basis data ini terbilang cukup simpel, tapi harus ingat gitu ya jadwal untuk si backup dan recovery-nya. Jangan sampai lupa gitu. Nah, backup dan recovery basis data ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan dan keamanan data agar dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan, kehilangan atau serangan terhadap sistem. Nah, ini orangnya pun harus mempunyai hak akses yang cukup tinggi karena ini berkaitan dengan si database-nya gitu. Siapa tahu database-nya bisa dibawa kabur kan ketika di backup, ya itu menjadi masalah. Pada implementasi ini, proses backup database dilakukan dengan menggunakan perintah mysql dump, sedangkan recovery dilakukan dengan perintah mysql. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti ketika kalian mysql dump min u root min p db apt Reza lebih dari /home /rafia /apotekreza.sql misalkan seperti itu. Nah, jadi ini itu kalian akan membuat backup database-nya menggunakan user root, menggunakan juga password pada database DB apt Reza di direktori mana. Nanti kalian akan simpan si backup database-nya di direktori mana. Saya di home, di user VA, dan juga namanya nanti apotekreza.sql, misalkan seperti itu. Nah, ketika kalian ingin recover, kalian harus samain si nama database-nya dengan si nama backup-nya. Karena saya udah pernah nyoba si nama database-nya itu beda dengan nama backup-nya. Entah kenapa waktu itu saya cobain si database-nya itu tidak terbackup. Jadi dia ada tabelnya tapi isi datanya itu tidak ada gitu. Itu entah kesalahan teknis yang lain atau emang dalam penamaan
Saya kurang tahu juga, tapi dijaga-jaga saja gitu. Namanya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, membuat database Apotek Reza. Nah, lalu kalian misalkan di sini tuh, nantinya ketika kalian meng-backup, itu nanti kalian akan diminta password dulu. Kalian ini siapa nih yang akan meng-backup data? Karena ini root, berarti masukin user root, gitu, password user root. Dan juga ketika kalian ingin recover, juga nanti sama kalian ini yang mau recover siapa, gitu, passwordnya apa, gitu. Nanti akan dimintain password, pokoknya aman. Nah, ketika use Apotek Reza, maka si table-nya bakalan ada, itu udah ada semua, seperti itu. Jadi ini saya menjelaskannya juga di pada tahap-tahapnya saja ya, karena saya juga sudah membuat si database-nya gitu. Kurang lebih seperti ini gitu. Kalian tinggal ketik, enter, dan tampilannya akan seperti ini. Oke. Lalu nah ini di pembatasan IP. Di pembatasan IP ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan keamanan akses basis data dengan cara membatasi pengguna, biar si pengguna ini bisa terhubung ke database dari alamat IP tertentu saja. Dengan cara ini, potensi akses ilegal dari IP yang tidak dikenal dapat dicegah. Nah, pada implementasi ini, pembatasan IP diterapkan saat membuat user database dengan menentukan alamat IP yang diizinkan untuk mengakses server database. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak yang autentikasi maksudnya. Identified. Nah, di sini identified-nya sama kan kayak yang di awal autentikasi. Karena kalian itu sebenarnya udah membatasi IP-nya di sini, di host ini. Kalau kalian mau lebih spesifik, misalkan 100.95 misalkan, itu bisa. Berarti si create user Rafia ini bisa masuk di 95 gitu. Pokoknya sesuai kebutuhan si akses penggunanya gitu. Karena saya pengen si user Rafia ini bisa wildcard, bisa dari mana aja gitu. Tapi harus dari host yang sama, 100. Maka saya buatnya persen pakai persen. Seperti itu. Nah, nanti juga saya akan perlihatkan ya hasil implementasinya di bagian hasil implementasi gitu. Nanti bagaimana gitu ketika dicoba. Nah, oke, di sini ada constraint check. Di sini itu kalian akan membuat salah satu fitur untuk berfungsi untuk menjaga validitas di datanya gitu, constraint check ini. Data yang dimasukkan ke dalam tabel harus memenuhi syarat aturan-aturan tertentu yang telah ditentukan di constraint check ini. Nah, kalau misalkan nggak sesuai syarat ya maka gagal gitu. Nah, di sini misalkan saya mengubah di tabel user. Kalau kalian mau create juga bisa create table gitu kan. Nah, saya karena ini saya pengen nambahin di user, maka saya memakai alter table. Alter table user, nambahin constraint, add constraint. Namanya apa constraintnya? Check username. Karena saya ingin mencek username-nya jangan lebih dari 8 misalkan. Lebih dari 8 karakter misalkan ya. Cek username, share, karakter length, username-nya, ini nama kolomnya. Terus ini parameternya gitu. Parameternya kalian mau berapa nih karakternya, gak boleh lebih dari apa, lebih dari berapa gitu. Nah, ini saya coba nih. Saya sudah membuat constraint-nya. Nah, ini jangan lebih dari berapa ini tuh? Pokoknya jangan lebih dari 2. Jadi maksnya 3. Nah, ketika saya mau masukkan 2, itu check constraint, check username is violated. Itu kurang. Karena harus benar-benar 3. Gitu. Constraint check berhasil diterapkan. Nah, dengan penerapan constraint check, sistem mampu memastikan bahwa data yang masuk selalu valid dan sesuai aturan yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan keakuratan dan keadalan data di dalam database. Nah, nanti berarti sebelumnya harus sudah diperingatkan dulu ke usernya gitu, harus masukin data berapa panjang gitu. Nah, lalu di sini regular expression, regexp gitu. Nah, si regexp ini adalah lebih detail dari si constraint. Fitur dalam SQL yang digunakan untuk memvalidasi data berdasarkan pola tertentu. Jadi dia bisa lebih detail di sini. Dengan regexp, sistem dapat memeriksa apakah input data sesuai dengan format yang diharapkan. Nah, oke. Di sini saya coba lagi di user. Nah, saya pakai di username lagi, varchar 50, not null, memakai check, constraint check ya ini tadi, di username ini. Username, nama kolomnya. Nah, ketika kalian ingin pakai ini regexp, lalu kutip, lalu tanda panah ke atas. Itu kalau nggak salah tanda panah ke atas itu memulainya si stringnya, si aturannya itu. Ya, jadi kalian kalau mau mulai masukkan aturannya, kalian harus masukkan si tanda panah atas itu. Nah, ini saya bolehkan A sampai Z. Caps lock boleh, A sampai Z kecil boleh, 0 sampai 9 boleh. Nah ini 3, 10 itu adalah berapa banyak gitu. Dari si A sampai Z ini, dan juga si 0 sampai 9 ini. Gitu. Nah, ini kita langsung aja lihat nih di hasilnya. Nah, di sini itu berarti harus mengandung, si username ini harus mengandung huruf dan juga huruf kecil dan juga angka. Berarti gak boleh ada simbol. Seperti itu kan. Nah, di sini saya mencoba untuk memasukkan ada simbol add gitu, simbol add, Raffi add 08. Nah, langsung tuh ada di sini kelihatan check constraint users underscore chk underscore 1 is violated. Berarti gak boleh gitu. Nah, ini tuh bisa kalian pakai di email, nomor telepon, dan kode-kode tertentu lah. Nah, di sini ada unique dan not null. Nah, not null ini memastikan bahwa kolom tidak boleh kosong atau bernilai null, gak boleh null. Not null kan namanya juga. Nah, lalu kalau unique ini memastikan bahwa nilai data dalam kolom tersebut harus unik, tidak boleh ada duplikasi antara baris data. Kalau namanya udah Rafli, di yang lain gak boleh ada Rafli juga gitu. Misalkan. Nah, oke.
Nah, kayak gini. Kurang lebih ketika kalian membuat si atributnya sih kalau unique dan not null tuh. Nah, ini misalkan username-nya harus unique. Terus gak boleh kosong juga, gitu kan. Nah, ini menerapkan unique dan not null. Nah, ini misalkan saya memasukkan username Raffi123. Nah, nanti kalau misalkan udah ada, itu bakalan muncul seperti ini, duplicate entry Raffi123 for key users.username, karena itu sudah ada di username, gak boleh duplicate gitu. Nah, ini kalau misalkan kosong. Kalau kalian mau ngisi data di SQL itu gak boleh langsung kosong gak diisi gitu. Harus ditulis benar-benar nul. Nah, itu baru kebacanya kosong. Nah, di sini baru kolom username cannot be null, nanti terdeteksinya seperti itu. Oke. Jadi untuk unique dan not null seperti itu aja. Jadi sistemnya bisa menghindari duplikasi dan memastikan setiap datanya itu disimpan bersifat valid gitu. Ada gitu datanya. Oke, lalu lanjut ke ini. Hasil implementasinya. Nah, dari si autentikasi ini kalian bisa masuk lewat IP yang udah kalian tentukan. Ini kan autentikasi juga kan, yaitu mengatur IP-nya. Ini juga termasuk ke pembatasan IP. Nah, ini kalian coba ketika kalian coba MySQL min.u namanya siapa dan hostnya siapa, dan hostnya yang lain selain yang ditentukan, maka gak bisa gitu. Kita coba ya. Oke, nah di sini kita coba 1.1 aja. Sedangkan si Raffi A ini kan harusnya di 100 titik berapa gitu. Ini kita coba 1.5 gitu misalkan. Oke, enter password misalkan ya. Pasti akan dimasukkan passwordnya. Sebentar, salah. Oke, kita tunggu. Nah, coba kita lihat passwordnya dulu ya, takutnya salah. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Can connect to MySQL server on 192.168.1.5 karena dia memang tidak diperbolehkan gitu. Dia hanya bisa masuk di host 100 titik berapa gitu. Gak boleh di 1 titik berapa gitu. Jadi dia gak boleh di host 1, dia harus host 100. Seperti itu. Nah, itu termasuk ke pembatasan IP juga ya. Dan juga si autentikasi. Jadi dia mengautentikasi nih si user ini tuh yang masuk siapa gitu loh. Oke, kita bentar, kelewat. Kita lihat ini autentikasi udah. Nah, ini hak akses basis data. Oke. Nah, di sini tuh tadi kita udah cobain juga ya bahwa ketika kita mencoba menghapus di delete from obat itu dia tidak akan muncul delete command denied to user of VA gitu. Ada pemberitahuannya lah. Nah, ini juga berlaku di phpMyAdmin, Navigate kalian juga gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini kalau di phpMyAdmin. Jadi dia nanti ketika menghapus sama ada notifnya delete command denied to user bla 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 gitu. Nah, ini juga sama ketika misalkan nggak bisa insert, dia bakalan ditolak untuk user ini di tabel mana gitu. Dia akan ditolak. Seperti itu. Oke, lalu ke enkripsi data. Itu ini enkripsi data hasilnya seperti ini. Nanti dia bakalan terenkripsi semuanya ya. Cara-caranya udah saya jelasin tadi. Nah, ini audit dan logging juga sama. Ini nanti siapa aja yang muncul di database-nya nanti itu akan terlihat seperti itu. Nah, lalu backup dan recovery ada juga di sini backup dan recovery MySQL dump. Oke, masih sama kayak yang tadi hasilnya yang sudah saya jelaskan juga. Nah, ini pembatasan IP juga tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini constraint check juga sama kayak tadi juga ya. Jadi check username is violated dan semacamnya. Regular expression juga fitur yang lebih detail dari si constraint check. Seperti itu. Unique dan not null tidak boleh duplicate dan tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, oke. Untuk penerapan keamanannya kita cukup sampai situ saja karena saya sudah menerapkannya juga dan saya sudah memperlihatkan cara-caranya dan juga hasil dari si database-nya tersebut gitu. Nah, hasil implementasinya kurang lebih seperti ini. Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh mekanisme keamanan basis data berjalan sesuai rencana. Dokumentasi yang ada di laporan itu adalah merupakan implementasi yang saya masukkan ke database saya. Seperti itu. Nah, maka di sini autentikasi dan pembatasan IP user hanya dapat login dengan IP yang sudah ditentukan, mencegah akses ilegal. Hak akses basis data dibatasi hanya pada query tertentu, misalkan select aja, update doang, nggak bisa delete, menjaga integritas tabel dan data. Enkripsi data seperti tadi berhasil dienkripsi dengan IOS_encrypt sehingga tidak terlihat dalam teks asli. Lalu audit dan logging query, semua aktivitas database tercatat dalam log, mempermudah analisis jika ada aktivitas mencurigakan. Backup dan recovery, proses backup dan restore berjalan lancar, menjaga ketersediaan data. Seperti itu. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Hasil implementasinya juga sudah saya perlihatkan. Constraint check, regexp, unique dan not null, validasi berhasil mencegah input data yang tidak sesuai aturan.
Nah, oke, kesimpulan dan saran untuk proyek ini. Proyek ini berhasil mengatasi permasalahan keamanan basis data melalui penerapan autentikasi, pembatasan IP, manajemen hak akses, enkripsi, AES encrypt pada data sensitif, serta audit dan logging query untuk pengawasan aktivitas. Proses backup dan recovery memastikan ketersediaan data, sementara penggunaan constraint check, PGXP, unique, not null menjaga validitas dan integritas data. Semua langkah ini meningkatkan keamanan, keandalan, dan perlindungan data pada sistem. Keamanan basis data perlu dievaluasi secara berkala dengan menyesuaikan teknologi terbaru dan potensi ancaman. Nah, ini sarannya. Supaya juga keamanan basis datanya tidak melulu di situ aja gitu. Siapa tahu ada cara yang lebih baik, cara yang lebih efisien. Enkripsi disarankan juga diterapkan pada seluruh data sensitif gitu. Kalau saya kan tadi di data password aja. Karena menurut saya di data password itu yaitu data yang sensitif cuma hanya di situ. Dan backup dilakukan secara rutin. Selain itu pihak pengelola sistem harus memahami. Nah, ini pentingnya dari keamanan manusia juga gitu. Harus memahami prinsip keamanan basis data untuk memastikan perlindungan menyeluruh gitu. Harus diberitahu sedikit pengetahuan mengenai prinsip keamanan basis datanya tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih yang telah menonton project UAS saya sampai akhir. Ini adalah project UAS untuk mata kuliah keamanan basis data sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah keamanan basis data tersebut. Oke, cukup saja sampai di sini untuk saya menjelaskan project UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.